Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Huda. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Yang pertama itu definisi perusahaan daerah. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, yaitu adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang daerah yang didirikan dengan peraturan daerah dan merupakan badan hukum serta kedudukannya diperoleh dengan diberlakukannya peraturan daerah tersebut. Yang kedua itu ada dari pendapat para ahli tahun 2009 itu dari Westra adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Yang ketiga itu selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang pertama itu pasal 173, yaitu pemerintah daerah dapat menanamkan modalnya pada BUMD. Yang kedua itu pasal 177. Pemda dapat memiliki BUMD yang pembentukan penggabungan, pelepasan kepemilikan dan atau pembubarannya ditetapkan dengan perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, alasan keberadaan BUMD. Yang pertama itu ada alasan ekonomis. Alasan ekonomis itu untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dalam menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, public service, dan profit motif. Yang kedua itu ada alasan strategis. Alasan strategis itu untuk mendirikan badan usaha yang melayani kepentingan publik, namun masyarakat atau swasta tidak atau belum mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, resiko maupun usaha yang sangat besar. Yang ketiga itu ada alasan politis. Alasan politis ini untuk mempertahankan potensi ekonomi yang memiliki daya dukung politis bagi Pemda, atau alasan politis jarang dikemukakan terlebih secara formal. Yang keempat itu ada alasan budget. Pemda perlu memiliki sumber pendapatan lain di luar pajak dan alokasi dana dari pemerintah pusat untuk mendukung APBD. Selanjutnya itu ada maksud dan tujuan pembentukan BUMD. Yang pertama itu sebagai aparat perekonomian daerah dalam rangka mengisi ATODA secara nyata dan bertanggung jawab, PD atau BUMD harus dapat membantu kelancaran perkembangan dan pembangunan daerah. Yang kedua itu sebagai unit perekonomian daerah harus mampu berfungsi sebagai aparat pengembang dan pembangunan ekonomi daerah yang secara aktif dan langsung melakukan usaha-usaha di berbagai sektor industri, jasa, perdagangan, di samping usaha pelayanan bagi masyarakat dan kemanfaatan umum yang sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja. Yang ketiga itu sebagai sumber keuangan daerah, khususnya untuk Badan Pengembangan Lingkungan atau otorita sebagai aparat daerah. BUMD juga berfungsi sebagai unit pengembang pembangunan wilayah. Selanjutnya ada bentuk-bentuk BUMD. Bentuk-bentuk BUMD itu ada 4. Yang pertama itu perusahaan ex-GBV atau Gemeente Bedrijfsvereniging. Yang kedua itu ada perusahaan ex-pemerintah pusat. Yang ketiga itu ada badan pengelola. Yang keempat itu perseroan terbatas. Yang pertama itu perusahaan ex-GBV adalah perusahaan yang sebelumnya diselenggarakan oleh bagian atau instansi atau dinas pemerintah kota yang bersangkutan. Beberapa perusahaan ex-GBV MJD perusahaan daerah, sementara sebagian lainnya menjadi perusahaan dinas-dinas daerah, bahkan ada yang dihapuskan karena tidak dapat memenuhi fungsinya dengan baik dalam melayani masyarakat. Tujuan usaha untuk memenuhi public service. Tujuan usahanya itu untuk memenuhi public service, public utility, bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Contohnya itu perusahaan ex-GBV itu contohnya yang pertama itu ada PDAM atau PDAM Jakarta Raya atau Jaya. Yang kedua itu ada PD Pasar Jaya. Yang ketiga itu ada PD Dharma Jaya.
Yang keempat itu ada PD Pembangunan Sarana Jaya. Yang kelima itu PD Wisata Niaga Jaya sekarang ditetapkan sebagai PT Jakarta Torisindo. Yang keenam itu ada Bank Pembangunan Daerah sekarang ditetapkan sebagai PT Bank DKI. Yang kedua itu ada perusahaan eks pemerintah pusat. Perusahaan eks pemerintah pusat adalah perusahaan yang diserahkan Pempus kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu perusahaan eks Bapit atau BPPIT cabang Jakarta dan eks PNPR. Antaranya ada yang telah dibubarkan, dijual, dikembalikan pada pemilik semula, atau dikerjasamakan dengan swasta dalam negeri dan atau luar negeri. PD ini bergerak di bidang usaha yang bersifat komersial dan bertujuan memupuk keuntungan atau perusahaan di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal DKI Jakarta. Contohnya itu ada PT Patungan, yang kedua itu ada PT Alkar Indonesia, yang ketiga itu ada PT Cemani Toka, yang keempat PT Ram Indonesia, yang kelima PT Joint Production, yang keenam PD Patmap atau PT Warna Agung. Selanjutnya ada PT Lakuna, selanjutnya ada PD Kabana dan unit-unit lainnya. Yang ketiga itu Badan Pengelola. Badan Pengelola adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menangani atau mengembang tugas khusus dari pemerintah DKI Jakarta untuk melaksanakan kegiatan atau usaha yang tidak atau belum dapat dilakukan oleh sendiri atau oleh masyarakat atau swasta. Contohnya itu BP Terminal Angkutan Jaya Raya, BP Parkiran, BP Balai Sidang, BP Kebun Binatang, BP Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor, dan yang lainnya. Di luar BP juga ada Badan Pengelola Lingkungan atau BPL, yaitu ada BPL Pluit, BPL Muara Angke, BPL Industri, dan Pemukiman Pulau Gadung. Yang keempat itu perseroan terbatas, adalah perusahaan milik Pemda DKI Jakarta yang telah berbentuk PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, dibentuk dalam rangka menggali sumber keuangan dan meningkatkan usaha pembangunan daerah dan mengikutsertakan modal swasta dalam pembentukannya. Contohnya itu ada PT Pembangunan Jaya, PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, PT Food Station Cipinang Jakarta, PT Marunda, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Rumah Sakit Haji Jakarta, PT Asuransi Pembangunan Askrida, dan lain-lain. Kesimpulan dari semuanya itu, bentuk-bentuk badan usaha milik daerah atau BUMD itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada dalam pengawasan pemerintah daerah. Bentuk-bentuk BUMD itu juga ada 4, yaitu 1. Perusahaan eks GBV, kedua perusahaan eks pemerintah pusat, yang ketiga badan pengelola, yang keempat perseroan terbatas. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.